Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahan PA Inang pada kita saat ini tertulis dalam Matius pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-20. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengakuan itu sangat-sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan kehidupan kita juga dibutuhkan sebuah pengakuan. Berdirinya sebuah negara, kemerdekaan sebuah negara juga butuh pengakuan. Banyak hal contoh yang butuh pengakuan dalam kehidupan kita. Lalu perikop kita juga pada saat ini, Tuhan Yesus mengajarkan beberapa hal penting tentang sebuah pengakuan, yakni pengakuan tentang iman kita. Yang pertama itu pengakuan itu harus bersifat pribadi. Pada awal pembicaraan, Yesus menanyakan pendapat publik tentang dirinya. Kata orang, siapakah aku ini? Dari informasi yang didengar murid-muridnya, pandangan publik tentang Yesus sangat beragam. Lalu, Yesus memberikan pertanyaan yang lebih pribadi. Tetapi, apa katamu? Siapakah aku ini? Itu artinya Tuhan Yesus mau pengakuan itu bersifat pribadi. Ini menyiratkan bahwa Tuhan Yesus ingin menegaskan pentingnya pengakuan kita akan Yesus itu, dan itu haruslah bersifat secara pribadi. Yang kedua, pengakuan itu harus benar. Pandangan banyak orang menyiratkan kerancuan konsep bangsa Yahudi tentang Mesias. Herodes berpikir bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit dari kematian. Bahkan sebagian menduga bahwa Yesus adalah Elia yang akan datang, seperti dibuatkan oleh Maleakhi 4 ayat 5. Lalu bisa kita melihat di dalam Yohanes 1 ayat 19 sampai 21. Bahkan masih ada orang-orang lain yang menduga bahwa Yesus adalah salah seorang nabi yang akan muncul di akhir zaman. Walaupun Yesus disamakan dengan tokoh-tokoh Alkitab yang ternama, tetapi dia seharusnya, Yesus maksudnya, bukan berada di dalam deretan manusia. Sebab Yesus itu adalah Mesias, sebab Yesus itu adalah anak Allah. Lalu apa yang ketiga? Pengakuan yang benar hanya dimungkinkan oleh Allah. Lihatlah ketika Petrus mengungkapkan siapakah Yesus menurut dia. Petrus bukan hanya sebagai orang yang beruntung atau pandai, karena tebakannya tentang Yesus itu tepat, tapi ia disebut ia berbahagia. Dan hampir semua versi Inggris dengan tepat memilih terjemahan diberkati. Bahagia itu adalah tentang sebuah perasaan, tapi diberkati itu adalah kenyataan. Kebahagiaan sejati itu muncul dari kenyataan yang benar. Manusia berdosa tidak mungkin memberi pengakuan yang benar dan sungguh-sungguh kalau tidak pernah ada intervensi Allah di dalam diri orang itu. Sama seperti Petrus, tidak akan mungkin kalau bukan Allah yang intervensi melalui Roh Kudus di dalam kehidupan Petrus. Hanya karya Allah secara langsung dalam hati seseorang lah yang memampukan dia untuk memberikan pengakuan yang benar. Lalu kita melihat janji Tuhan yang teguh di dalam ayat 18 sampai ayat 19. Lalu respon Tuhan Yesus, dan aku berkata kepadamu. Walaupun ucapan ini dalam bentuk tunggal menuju kepada Petrus, namun mari kita tidak boleh memahami seolah-olah ucapan ini hanya berlaku pada Petrus. Tidak, gereja itu didirikan di atas dasar para nabi dan para rasul, dan tentu saja hanya Kristuslah sebagai batu penjurunya. Kalaupun Petrus yang menjadi sorotan di perikop ini, Petrus itu hanya salah satu batu di pondasi gereja. Dia hanya sebuah pondasi, bahkan dia bukan batu penjurunya. Jadi Petrus di sini berdiri sebagai perwakilan dari semua rasul. Dengan sederhana kita mau katakan, apa yang berlaku untuk Petrus juga berlaku bagi orang lain, bahkan dirimu, bahkan kita juga. Saudaraku ini berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kedua? Tuhan Yesus dikatakan akan melindungi gerejanya dari alam maut. Lalu yang ketiga, Tuhan Yesus memberikan kunci kerajaan sorga. Lalu keempat, Tuhan Yesus memberikan otoritas pengaturan. Itulah yang dikatakan di dalam perikop kita pada saat ini. Tuhan memberkatimu. Amin.